Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Masih semangat jalanin self quarantine-nya? Nah, kami dari kelompok Bui Sabun akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang sistem koloid, khususnya tentang buih cair. Kami harap video ini dapat menambah wawasan kalian dan pastinya dapat mengurangi rasa bosan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Let's check it out! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, mari perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, ada Widya Nurdiani, kemudian ada saya sendiri yaitu Anissa Bella Maharani, kemudian ada Rati, selanjutnya ada Denny Pranata, lalu Iren Fajrin Roswandi, dan terakhir Indi Rizky Wahyinto. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang koloid. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya untuk menampilkan dan menunjukkan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian koloid. Kemudian diikuti dengan pokok bahasan kedua, yaitu tentang sistem koloid, seperti apa itu fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, untuk pokok bahasan pertama dan pokok bahasan kedua ini akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Indi Rizky Wahyinto. Kemudian, masuk ke pokok bahasan ketiga, yaitu tentang jenis-jenis koloid. Secara garis besar, koloid terbagi menjadi 3, yaitu sol, emosi, dan buih. Untuk lebih lanjut tentang materi ini, akan dijelaskan nanti oleh teman kita yaitu Widya Nurdiani. Kemudian, lanjut ke pokok bahasan yang keempat, yaitu tentang sifat-sifat koloid. Sebagaimana kita tahu, koloid memiliki sifat efek tindal, gerak Brown, muatan koloid, adsorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Nah, di mana pokok bahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita yaitu Denny Pranata. Kemudian, lanjut ke pokok bahasan kelima, yaitu bagaimana sih mekanisme pembuatan buih dan pembentukan busa. Nah, untuk materi ini akan ditampilkan sebuah video dan dijelaskan secara langsung oleh teman kita yang bernama Iren Fajrin Roswandi. Dan the last one but not least, kita akan membahas tentang buih secara lebih dalam. Apa itu buih? Bagaimana sistem buih? Nah, yang akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Rati. Oke, teman-teman, baiklah. Mari kita masuk ke materi pertama. Baik, setelah sebelumnya kita telah membahas poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini, kini kita akan masuk kepada pembahasan poin yang pertama, yaitu terkait koloid dan sistem koloid. Baik teman-teman dan ibu sekalian, bahwasanya koloid sendiri itu merupakan campuran dua atau lebih zat di mana partikel-partikel zat tersebut berukuran koloid yang tersebar merata di dalam zat lain. Bagaimana dengan ukuran koloid tersebut? Ukuran koloid tersebut sangatlah kecil, kisaran ukurannya yaitu 1 sampai 100 nanometer. Nah, selain itu, koloid juga merupakan sistem disperse. Ukuran partikel tersebut lebih besar dari larutan, akan tetapi lebih kecil dari suspens, yaitu campuran kasar. Bagaimana kita dapat menemukan koloid-koloid tersebut? Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, koloid sangat banyak dijumpai. Contohnya, koloid larutan garam, larutan gula, susu, selai, mentega, dan sabun. Nah, sedangkan contoh dari suspennya yaitu air sungai, air campuran air, dan dengan pasir. Koloid atau campuran fase peranan ini merupakan keadaan antara larutan dan suspensi. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, koloid tampaklah homogen. Akan tetapi sebenarnya koloid itu tergolong campuran heterogen. Hal ini dikarenakan perbedaan partikel kedua fase koloid tersebut masih dapat diamati dan dibedakan secara makroskopis. Nah, bagaimana dengan sistem koloid? Jadi sistem koloid tersebut dibagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi atau dapat dinyatakan sebagai terlarut, dan medium dispersi atau dapat dinyatakan sebagai pelarut. Nah, untuk fase terdispersi atau terlarut itu adalah zat yang didispersikan
yang bersifat discontinue atau terputus-putus. Sedangkan untuk medium dispersi atau dapat dinyatakan sebagai pelarut merupakan zat yang akan menjadi medium untuk dispersi dan bersifat continue atau berkelanjutan. Nah, selain dua jenis tersebut, nanti jenis sistem koloid juga akan terbagi jadi beberapa bagian seperti sol padat, sol, emulsi padat, emulsi, aerosol padat, aerosol cair, buih padat, buih, dan sebagainya yang akan dibahas oleh teman-teman saya yang lain. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Nah, jenis-jenis koloid ini terbagi atas dasar fase terdispersi dan juga medium pendispersinya. Untuk jenis yang pertama ada sol padat, contohnya kaca berwarna dan intan hitam. Untuk yang kedua, sol cair, contohnya tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lumpur, dan lem. Untuk yang ketiga, sol gas, contohnya ada asap, udara, dan debu. Yang keempat, ada emulsi padat, contohnya jeli, agar-agar, gelatin, mutiara. Yang kelima, emulsi cair, susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Yang keenam, emulsi gas, contohnya awan, kabut, obat nyamuk semprot, dan parfum. Selanjutnya ada buih padat, yaitu ada aerogel, batu apung, styrofoam, roti, dan marshmallow. Yang terakhir ada buih cair. Nah, buih cair ini contohnya ada buih sabun, krim cukur, dan krim kocok. Kenapa buih sabun ini termasuk dalam fase terdispersi gas? Karena kalau kita lihat buih sabun ini bentuknya itu ada seperti gelembung-gelembung gitu. Nah, kenapa masuk medium pendispersinya cair? Karena kalau misalnya kita pegang buih sabunnya itu terasa basah gitu. Koloid memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah efek tidal. Efek tidal ini merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang diakibatkan karena ukuran molekul koloid itu sendiri yang cukup besar. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown ini adalah gerak secara acak ataupun zigzag oleh partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antara partikel terdispersi dan juga pendispersi. Yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi ini adalah sifat koloid yang dapat menyerap ion ataupun molekul netral pada permukaannya. 4. Muatan koloid. Muatan koloid ini terbentuk karena koloid dapat mengalami absorpsi, elektroforesis, dan koagulasi. Yang kelima adalah elektroforesis. Elektroforesis ini adalah sifat koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Yang keenam adalah koagulasi. Koagulasi ini adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Berikut adalah cara pembuatan busa sabun. Yang pertama, siapkan wadah untuk menampung sabun cair. Kedua, masukkan sabun cair ke dalam wadah tersebut. Ketiga, tambahkan air secukupnya ke dalam wadah yang berisi sabun cair. Terakhir, aduk campuran tersebut hingga diperoleh busa sabun. Busa yang terbentuk menghasilkan gelembung-gelembung dari sabun, yang merupakan salah satu jenis koloid yang tergolong dalam jenis buih. Pada sistem ini, memiliki fase terdispersi berupa gas atau udara dan fase pendispersinya berupa zat cair, di mana menggunakan air dalam pembuatan sabun. Buih atau busa cair merupakan salah satu jenis koloid, di mana fase terdispersinya berupa gas dan medium pendispersinya berupa zat cair. Busa deterjen umumnya berbentuk bulat. Hal ini dikarenakan oleh sebuah gaya tarik yang akan menarik molekul-molekul air pembentuk deterjen sekuat tenaga, sehingga akan membentuk sebuah bangun yang luasnya sangat kecil. Jika fraksi zat cair lebih dari 5%, maka gelembung gas akan mempunyai bentuk seperti bola. Namun, jika kurang dari 5%, maka gelembung gas akan berbentuk polihedral. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dadah!